warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Kawati. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 9 Manado. Kali ini saya akan melakukan percakapan observasi untuk supervisi akademik bersama dengan rekan sejawat saya. Boleh sebutkan nama Ibu? Henike Subala dari SMK Negeri 9 Manado, guru mata pelajaran IPAS. Terima kasih pada kesempatan kali ini sudah bisa bersamai saya dalam pelaksanaan percakapan praobservasi untuk nantinya kita akan melaksanakan. Baik Ibu, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya utarakan kepada Ibu juga terkait dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan nantinya di dalam kelas. Jadi seperti itu saya akan menyebutkan tujuan kita hari ini, yaitu ingin melaksanakan percakapan praobservasi supervisi pembelajaran agar Ibu nantinya bisa lebih siap untuk melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Baik Ibu, jadi untuk pertanyaan pertama yaitu apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai untuk pembelajaran? Oke, baik. Jadi sesuai dengan rancangan pembelajaran modul yang sudah saya buat, Ibu Sri, tujuan pembelajaran dari mata pelajaran saya adalah peserta didik mampu menjelaskan dan mengidentifikasi interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Yang kedua adalah peserta didik mampu memahami dan menganalisis tingkat interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Itu dua. Baik Ibu, jadi ada dua tujuan pembelajaran ya yang ingin dicapai dan di dalam pelaksanaan pembelajaran. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana area pengembangan yang ingin dicapai nanti dalam pelaksanaan pembelajaran? Baik ya, untuk area pengembangan yang saya capai dalam kelas ada dua, area bagian pengetahuan dengan area keterampilan. Di pengetahuan, Ibu, saya menginginkan peserta didik saya mampu mengidentifikasi dan membedakan bentuk interaksi pada makhluk hidup. Kemudian untuk area pengembangan keterampilan adalah peserta didik mampu membuat rangkuman teks terkait dengan interaksi antar makhluk hidup. Kemudian peserta didik juga mampu membuat poster. Berikut peserta didik mampu membuat infografis dan juga membuat laporan ilmiah atau artikel ilmiah. Itu dua. Baik Ibu, jadi kata kuncinya tadi yang saya tangkap adalah aspek yang ingin Ibu kembangkan kepada peserta didik nantinya, yaitu berada pada aspek pengetahuan dan juga keterampilan Ibu ya. Oke, baik. Selanjutnya Ibu, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin dicapai nantinya Ibu? Baik itu dari segi strateginya, kemudian metode pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya yang ingin Ibu gunakan apa dalam pelaksanaan pembelajaran. Strategi pembelajaran yang saya rencanakan ini di kelas ini menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Strategi yang akan digunakan ada beberapa, yaitu dari konten. Jadi karena ini pembelajaran berbasis metode pembelajarannya berbasis masalah, jadi konten yang saya gunakan di sini ada beberapa konten, yaitu PowerPoint, kemudian video, dan juga buku-buku teks yang saya akan bagikan. Berikut audio strategi yang saya gunakan juga nantinya untuk mengecek kesiapan belajar siswa, maka saya akan adakan tes awal. Setelah tes awal melihat kemampuan dari siswa, maka siswa akan saya bagi dalam beberapa kelompok berdasarkan kesiapan, minat mereka, dan profil mereka. Jadi nantinya siswa ini akan dibagi dalam beberapa kelompok dan akan diberikan tugas untuk menyelesaikan strategi berikut, yaitu produknya, apa produk. Nah, nanti saya akan bagikan ke KPD untuk lebih mempersingkat waktu karena saya mengajar cuma 3 jam di kelas, dan berdasarkan LKPD yang saya berikan, mereka akan melaksanakan tugas, mengerjakan tugas sesuai langkah-langkah yang ada di LKPD seperti itu. Berarti di dalam LKPD yang akan dibagikan ke peserta didik sudah ada petunjuk-petunjuk Iya. Ya. Oke, jadi sampai peserta didik bisa Ibu dapatkan
produknya seperti apa yang tadi yang Ibu sebutkan tadi. Salah satunya tadi poster, infografis, membuat poster, kemudian infografis, kemudian kesimpulan. Kesimpulan. Berarti keduanya ini terkait dengan kognitif dengan psikomotoriknya sudah ada yang yang sudah tertera di dalam LKPD. Iya. Baik. Selanjutnya Ibu, yang ingin saya tanyakan terkait dengan bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu manfaatkan nantinya di dalam pelaksanaan pembelajaran. Baik. Untuk media sesuai dengan produk yang nantinya saya akan terapkan dalam pembelajaran, kali ini pembelajaran berdiferensiasi, integrasi dari pembelajaran sosial dan emosional dari siswa, maka siswa yang punya minat yang sama dengan akan menghasilkan produk juga. Iya, misalnya yang audiovisual, berarti di sana saya akan memberikan media untuk nonton YouTube. Dari YouTube itu dia akan mengidentifikasi interaksi-interaksi yang ada di dalam YouTube itu dan terkait interaksi makhluk hidup. Berikut untuk siswa yang hanya untuk bisa membaca, maka saya akan berikan media yang bisa melihat gambar ataupun buku teks, mempermudah mereka sesuai dengan minat mereka, sehingga tugas-tugas mereka juga bisa dibuat dalam bentuk rangkuman. Jadi tugas mereka dibuat dalam bentuk teks atau rangkuman, bisa juga dalam bentuk Canva ataupun infografis, sesuai dengan minat mereka nantinya. Ini yang saya harapkan dari produk terkait dengan media. Seperti ini. Baik Ibu, di media pembelajarannya memang Ibu sudah bagikan berdasarkan gaya belajar ataupun profil belajar dari peserta didik. Iya, betul sekali. Baik Ibu, selanjutnya pertanyaan yang ingin saya tanyakan yaitu kapan menurut Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran? Baik, Bu Sri, sesuai jadwal ya, Bu Sri, nantinya rencana hari Senin. Hari Senin di jam pertama sampai jam ketiga di kelas 10 lantai ke-1 layanan kesehatan SMK Negeri Sembilan. Seperti itu. Jadi saya harap proses pelaksanaan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nantinya ini terlaksana dengan baik Ibu ya. Iya. Dan untuk praobservasi ini semoga memudahkan dan melancarkan Ibu ke depannya di dalam pelaksanaan pembelajaran. Iya, terima kasih. Terima kasih kembali Ibu. Iya. Sekian percakapan praobservasi yang saya lakukan bersama dengan rekan guru sejawat saya yaitu Ibu Henike Sibala MSI. Sampai jumpa di observasi selanjutnya. Terima kasih. Apa kabar hari ini? Luar biasa, tetap semangat, stay night bisa. Oke, bertemu kembali dengan saya Henike Sibala dalam mata pelajaran IPAS. Saya berharap hadir di sini dengan kekuatan, penyertaan dan perlindungan dari Tuhan. Dan saya percaya Anda bersemangat bersama dengan saya. Sebelum mulai pembelajaran di hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Dipersilakan. Sebelum kita melaksanakan KBM, sebelum itu mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tapi izinkan saya berdoa agama saya yaitu Kristen. Berdoa mulai. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan. Kami tiba di tempat ini untuk belajar. Bapak kau tuntun setiap pembelajaran kami dari awal kami berkatinya hingga menjadi sesuai dengan anak tersebut. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Oke, terima kasih ketua kelas. Baik ya. Sebelum lanjut dalam kegiatan kita di hari ini, saya akan cek hadiran. Ketua kelas bagaimana? Hadir semua atau ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir. Oke, ada yang tidak hadir. Boleh tahu siapa yang tidak hadir? Ada Filia dan Kesha. Iya. Jadi ada berapa orang? Dua orang. Kesia dan Andrea. Oke, keterangan apa? Oh, tanpa keterangan, berarti dia. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan kita. Tapi sebelumnya Ibu mengambil waktu dulu sejenak. Kita fokus dulu meninggalkan setiap kegiatan kita. Baik. Jadi sebelum masuk dalam pembelajaran, Ibu mengajak kita semua untuk
duduk dulu, menenangkan diri kita supaya kita bisa fokus. Ya. Jadi saat ini kita akan duduk tenang, silakan duduk dengan teratur, ya, dan mengikuti petunjuk video ini. Boleh ya? Boleh. Panas perasaan, pikiran, mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak berhubung, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan. Kalian saat ini masuk jam ketiga. Sekali lagi saat ini masuk jam ketiga. Pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebijakan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Sedikit saja. Ya, materi kita minggu lalu, ya, makhluk hidup. Ada yang bisa menceritakan apa itu makhluk hidup? Terkait materi kita minggu lalu. Satu kalimat saja. Bagaimana ciri-cirinya mungkin? Apa ciri dari makhluk hidup? Info, bergerak, apalagi? Bernafas, apalagi? Bertumbuh, apalagi? Berkembang biak, apalagi? Ya, mereka terhadap rangsangan, ya. Ketika ada panas pasti mencari tempat berteduh. Ada selain itu makan, iya. Luar biasa ya ingatan Anda tentang materi kita minggu lalu terkait dengan makhluk hidup. Ya, ciri-ciri daripada makhluk hidup, right? Dan di saat ini suasana Anda, ya, suasana untuk belajar luar biasa hari ini. Dan hari ini kita akan masuk pada materi yang kedua, ya, yang bertujuan untuk pertama adalah, ya, jadi materi yang berikutnya hari ini adalah interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Bagaimana makhluk hidup tadi yang punya ciri-ciri yang sudah disampaikan tadi sudah berinteraksi dengan lingkungan. Nah, tujuan yang ingin kita capai hari ini ada 2. Di mana yang pertama adalah peserta didik atau Anda boleh menjelaskan mengidentifikasi interaksi antar makhluk hidup. Jadi sesama makhluk hidup atau biotik dengan biotiknya. Itu pertama. Yang kedua adalah Anda bisa menganalisis konsep interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Tadi ya saya sudah kirim link terkait tes profil Anda. Ya. Sudah dibuka linknya, silakan dibuka linknya ya. Sambil membuka link ya, ada pertanyaan pembantik terkait dengan materi ini. Ya. Yang menuntun kita dalam pembelajaran ini adalah bagaimana cara hewan, perhatikan. Bagaimana cara hewan saling berinteraksi dalam satu ekosistem hutan. Bagaimana cara hewan, ini pertanyaan pembantik, bagaimana cara hewan berinteraksi dalam satu ekosistem hutan. Ada yang bisa membantu? Ya. Jadi Anda sekarang ada dalam antrian. Oh, antrian. Oke. Jadi di hutan itu banyak makhluk hidup kan? Iya. Apa saja makhluk hidup di hutan? Belajar. Harimau, monyet, burung, apa lagi? Ular, ya, betul. Apa lagi? Ada? Ada? Yang hijau apa? Yang hijau-hijau itu apa? Ada tuh? Iya. Nah, bagaimana mereka
saling berinteraksi. Apa yang dilakukan misalnya kelelawar atau misalnya debat terhadap lingkungan? Apa yang diambil? Ya. Bagaimana mereka saling berinteraksi? Ya? Bagaimana mereka saling? Apakah burung itu tinggal di mana burung? Iya, berarti berinteraksi bahwa tumbuhan itu menjadi tempat hidup dari burung. Nah, bagaimana yang serangga? Serangga dapat? Ya? Berarti serangga membantu proses apa? Proses? Iya, silakan kita terus. Gimana? Iya, membantu proses penyerbukan. Iya. Sekira ya untuk pertanyaan pembanding, oke. Saat ini kita akan langsung masuk saja pada materi kita, tapi sebelum masuk kita akan bikin kelompok berdasarkan kesiapan tadi. Nah, kita kelas kelompok 1, silakan atur kelompoknya. Ini kelompok 2. Ya, oke, langsung atur kelompok. lain. Kondisi yang saling mempengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Selain itu, komponen lingkungan itu dapat saling mempengaruhi dengan kuat. Ada saatnya kualitas lingkungan berubah menjadi baik dan tidak menutup kemungkinan untuk berubah menjadi buruk. Perubahan itu dapat disebabkan oleh makhluk hidup dalam satu lingkungan tersebut. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biologis dan abiotik. Boleh memberikan satu kalimat terkait video sebelum saya berikan terkait ini. Apa yang bisa ditarik dari video ini? Satu kata saja dalam kelas, boleh? Ya. Terkait video apa? Iya. Interaksi antar komponen hidup. Ini sudah ada di materi. Ya. Poin yang saya terangkan ini ada di konten yang saya sudah bagikan. Silahkan baca saja. Oke. Di situ nanti ya Anda akan bekerja sama. Silakan diskusi. Silakan diskusi dengan teman kelompok. Ada juga di buku, boleh teks. Ini ada di halaman 11. Kita halaman 11. Silakan menghadap ya dengan teman kelompok ya. Situ ada halamannya. Teks. Oke, ada di halaman 9 ya. Di LKPD-nya silakan dikerjakan. Ada beberapa soal di situ dan gambar. Saya perhatikan kemarin setelah saya tes awal kan ada yang mengandung gambar. Ya, Anda termasuk di dalamnya. Jadi yang visual silakan mengamati teks. Yang suka membaca, ya, silakan mengamati teks. Yang di kelompok yang kinestetik silakan menulis. Ya, dia yang tulis nih. Maaf. Ya, silakan. Ya, sesuai dengan metode LKPD yang Anda kerjakan. Jadi di sini ada dua ekosistem. Ekosistem sawah dan ekosistem terumbu karang. Baca saja isi itu apa yang masuk biotik dan abiotik di ekosistem situ. Jadi kita punya waktu 10 menit saja untuk diskusi nih. Boleh? Ya. Sesuai dengan ekosistem yang ada di sini ada tulis. Terus saya. Cuma 2. Oke. Terkait dengan produk yang akan Anda kumpulkan, ya, atau hasil yang akan Anda kumpulkan, di situ Anda akan mengidentifikasi dua ekosistem. Ya. Mengidentifikasi interaksi di dua ekosistem yang berbeda.
Anda amati apa yang hidup di sini, apa yang tidak hidup di sini. Anda tulis di sini. Kemudian Anda tulis apa dari misalnya dalam piramida tumbuhan kan ada 3 kelompok. Oke. Nah, ini dibantu Anda, dibantu Anda. Ini bagian dari apa? Ini dibantu Anda untuk menjawab kategori ini. Nah, iya. melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen serta senyawa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi dalam kelompok. Ya, baik, kita akan masuk pada tanpa terasa kita akan sudah ada di akhir sedikit pembelajaran kita di hari ini. Tapi sebelum itu mungkin ada satu orang yang akan menyampaikan kesimpulan terkait dengan interaksi makhluk hidup. Ya, bisa dalam bentuk laporan atau tulisan paragraf, bisa juga dalam bentuk map. Ya, dalam bentuk map bisa Anda baca apa yang menjadi peta konsep materi kita di hari ini. Ya, silakan satu orang untuk menyampaikan kesimpulan. Ya, kelompok 1 mungkin yang lebih siap. Oke, silakan kelompok 1 untuk menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita. Kelompok 3 atau 5? Oke. Kesimpulan tentang makhluk hidup. Setiap makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri, pasti membutuhkan organisme yang lain untuk dapat bertahan hidup ataupun menjaga kelestarian. Untuk itu, kita sebagai manusia seharusnya dapat menjaga keseimbangan alam dengan cara tidak menimbulkan kerusakan di lingkungan agar tercipta lingkungan yang berkelanjutan. Oke, kita Oke, untuk mind map, adakah yang bisa menyampaikan hasil? Apa yang bisa disimpulkan terkait peta konsep yang kita sudah pelajari? Ya. Atau mungkin ada dari kelompok 3 kesimpulan yang saya tambahkan, contoh misalnya predasi, hewan apa yang kami bersamakan di ekosistem tadi, hewan apa? Di ekosistem sawah mungkin. Apa yang bisa yang memangsa? Siapa yang memangsa? Siapa yang memangsa? Bisa? Iya, tikus dimangsa oleh ular. Berarti dalam hal ini predasinya adalah ular. Oke, kelompok 2 bagaimana? Ada yang bisa disampaikan? Terima kasih untuk kelompok 3 ya. Kelompok 2 mungkin ada peta konsep. Silakan kelompok. Peta konsep interaksi makhluk hidup dan lingkungan terdiri dari 4, yaitu biotik, interaksi antar makhluk hidup, abiotik, interaksi makhluk hidup dan lingkungan. Biotik ialah hewan, tumbuhan, pengurai atau dekomposer, sedangkan abiotik terdiri dari 5, yaitu sinar matahari, suhu, air, tanah, dan udara. Sedangkan interaksi antar makhluk hidup ialah kompetisi, predasi, simbiosis. Simbiosis ialah mutualisme, komunalisme, parasitisme, dan netralisme. Dan interaksi makhluk hidup dan lingkungan terbagi 2, yaitu rantai makanan dan jaringan-jaringan. Oke, saya kira ya, saya bisa simpulkan bahwa materi hari ini kita bisa capai di mana Anda sudah mengidentifikasi, bahkan sudah menjelaskan terkait tujuan kita adalah mampu menjelaskan dan mengidentifikasi interaksi antar makhluk hidup dulu. Jadi makhluk hidup itu ketika kita bikin piramida ada 3 golongan besar, mulai dari produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen di sini berarti yang bisa membuat makanannya sendiri, contohnya adalah tumbuhan ataupun alga ataupun fitoplankton yang ada di laut. Nah, kalau konsumen banyak, ada primer, sekunder, dan tersier. Saya kira itu. Terima kasih untuk kehadiran adik-adik siswa-siswa hari ini. Seluruh boleh hadir dalam pembelajaran kelas, ya. Bagaimana keadaan bisa memberikan refleksi dengan muka yang tersenyum ketika Anda bisa paham materi. Silakan refleksikan muka Anda.
Anda dengan ekspresi muka. Iya. Yang ketiga, oh iya. Ketika Anda berbuka senyum berarti bisa banyak materinya, bisa? Ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, sebelum itu mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih banyak atas sehingga kegiatan kami segala baik bapak dan apa yang kami baca lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak dan Istri Bapak ini yang melakukan kegiatan sebelumnya dalam hal yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu lagi dalam percakapan pasca observasi bersama saya Sri Ekawati selaku calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 9 Manado. Saat ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Edika Stimala SSI MSI. Beliau selaku guru IPAS di kelas 10 layanan kesehatan di SMK Negeri 9 Manado. Dan juga saya ditemani oleh pengajar praktik yaitu Ibu Tirsa Wulandari Barjo SPD. Dan saat ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Sebelumnya saya mau tanyakan bagaimana kabarnya Ibu Edika hari ini? Puji Tuhan, luar biasa hari ini baik sekali. Bagaimana kabarnya Ibu? Ya, sama dengan Ibu juga itu dalam keadaan Ya, puji Tuhan pada kesempatan kali ini kami bisa melaksanakan percakapan pasca observasi. Baik, Ibu. Jadi sebelum kita mengawali percakapan pasca observasi, saya mengawalinya dengan menyampaikan tujuan percakapan pasca observasi pada kesempatan kali ini, yaitu untuk mengevaluasi dan merefleksikan sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Edika selaku rekan guru sejawat saya sudah lakukan kemarin pada saat observasi di kelas. Baik Ibu, jadi terkait dengan pelaksanaan observasi kemarin, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Jadi saya ingin menanyakan terkait dengan bagaimana perasaan dari Ibu Edika terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin. Baik, perasaan saya sangat senang karena bisa melaksanakan proses pembelajaran yang tidak biasa-biasa karena saat itu sementara diamati. Jadi awal memang saya diberikan, tapi setelah melakukan proses pembelajaran saya merasa senang boleh melaksanakan pembelajaran dengan baik. Jadi Ibu Edika merasakan senang ya terkait dengan pembelajaran yang sudah terlaksana dari baik Ibu. Jadi artinya anak-anak atau siswa ini boleh mengikuti pembelajaran dengan nyaman ya Bu. Kemudian merasakan bagaimana suasana senang yang dialami oleh siswa itu sendiri. Bisa diceritakan ulang Ibu area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah apa saja ataupun tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu laksanakan di dalam kelas. Baik, terkait dengan area pembelajaran kemarin sesuai dengan tujuan area pembelajaran mulai dari tahap pengetahuan. Di sini anak-anak diajak untuk mengidentifikasi interaksi antar makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian terkait juga dengan area pengembangan pengetahuan, juga anak-anak diajak untuk menjelaskan interaksi antar makhluk hidup dan lingkungan. Kemudian area yang kedua adalah psikomotor. Di sini anak-anak diajak untuk menganalisis konsep interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama mulai dari kesiapan pembelajaran. Jadi di awal pembelajaran saya
melakukan kegiatan pembelajaran dengan melakukan strategi kesiapan pembelajaran dengan memberikan pertanyaan pembantik kepada peserta didik di kelas 10 layanan kesehatan. Di saat saya menganalisis hasil dari jawaban-jawaban yang saya berikan, maka saya lanjutkan dengan pengelompokan. Anak-anak saya akan kelompokkan berdasarkan kesiapan mereka, kemudian berdasarkan minat mereka, kemudian berdasarkan profil mereka. Ya, saya kelompokkan secara heterogen dalam 3 kelompok. Ya. Jadi setiap kelompok saya berikan karena ini pembelajaran berbasis masalah, ya. Jadi ada beberapa masalah yang akan mereka analisis dari setiap kelompok yang berbeda. Jadi kelompok 1 akan menganalisis ekosistem yang ada di laut kemarin, kemudian yang kelompok yang kedua menganalisis ekosistem yang ada di hutan. Iya. Kemudian dari metode itu dilakukan metode diskusi. Setelah anak-anak menganalisis setiap masalah-masalah yang ada di LKPD, maka mereka akan melakukan diskusi kelompok. Tiap-tiap kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Dan di situ juga akan ada tanya jawab dari kelompok-kelompok lain untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok yang mempresentasikan. Saya kira itu Ibu langkah-langkah sampai pembelajaran itu berjalan dengan baik. Terkait juga dengan sebelum diskusi saya memberikan konten pembelajaran. Jadi saya membuat video, kemudian juga konten-konten yang lain saya memberikan buku literatur, buku teks, kemudian juga saya memberikan PowerPoint untuk menuntun, mengarahkan dalam proses diskusi nanti. Gitu. Luar biasa ya Ibu ini. Dari memang saya lihat ini waktu pembelajaran kemarin ini Ibu ini itu memang tampak antusias sekali untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik kita. Baik, jadi yang setelah yang Ibu ini sudah sampaikan pada saat observasi di dalam kelas, area pengembangan yang saya bisa ambil di sini ada 2 ya Ibu. Iya. Jadi area pengembangan dari aspek kognitif maupun dari segi aspek psikomotorik atau keterampilan dari peserta didik. Kemudian selanjutnya yang berkaitan dengan itu, menurut Ibu Menike, area pengembangan yang ini apakah menurut Ibu sudah berhasil atau belum Ibu? Apakah masih ada kekurangan yang Ibu dapatkan selama pembelajaran? Oke, baik. Terkait keberhasilan pembelajaran kemarin sesuai dengan tujuan pembelajaran, di sini mengidentifikasi interaksi antar makhluk hidup, kemudian bagaimana peserta didik juga menjelaskan interaksi antar makhluk hidup, kemudian bagaimana mereka menganalisis interaksi-interaksi dalam suatu ekosistem yang berbeda. Menurut pengamatan saya bisa dikatakan secara umum berhasil. Iya. Namun ada beberapa kendala atau kekurangan yang saya temukan. Kemarin ada beberapa siswa dari kelompok 3 kemarin saya perhatikan kurang aktif dalam pembelajaran, sehingga ketika diarahkan untuk diskusi hanya mengharapkan temannya yang boleh menjawab atau boleh mempresentasikan hasil diskusi mereka, sedangkan dia agak pasif ya. Sampai saya sempat mendekati kemarin, dia keluar juga karena kemarin ada alasan karena mungkin sakit perut ya. Sehingga ini juga bagian dari kekurangan atau kendala dalam proses pembelajaran. Tapi secara umum saya boleh katakan bahwa pembelajaran kemarin boleh mencapai tujuan yang diharapkan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi untuk kendalanya ini berkaitan juga dengan peserta didik kita ya Bu. Karena ada peserta didik yang sakit pada saat pelaksanaan pembelajaran sehingga menghambat proses pembelajaran itu, termasuk juga masih ada peserta didik kita yang kurang aktif di dalam pembelajaran, yang hanya mengandalkan temannya saja yang mewakilkan dari kelompok itu untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran hari ini.
Baik Ibu. Jadi berkenaan dengan itu ada kekurangan ataupun kendala yang ditemui dan mungkin juga dihadapi oleh siswa maupun guru. Jadi kira-kira apa yang menyebabkan mereka kurang aktif di dalam diskusi, Bu? Seperti yang tadi Ibu Menika sudah contohkan bahwa ada peserta didik yang hanya apalagi kurang aktif di dalam diskusi kelompok. Kira-kira apa Bu yang menyebabkan sehingga peserta didik kita kurang aktif di dalam kelompok? Menurut saya mungkin ya yang membuat mereka kurang aktif dalam pembelajaran mungkin karena kemarin bilang pihak mungkin karena kurang sehat, mungkin juga pembelajaran yang saya lakukan ini mungkin bagi beberapa siswa belum terlalu menarik, sehingga kedepannya saya akan melakukan pembelajaran lagi yang lebih menarik, yang berinovasi lagi, sehingga berharap bahwa beberapa siswa ini akan lebih bersemangat lagi untuk belajar. Contoh mungkin kemarin saya akan putar video-video di tengah pembelajaran sebelum presentasi ya, untuk membuat mereka lebih enjoy lagi, sehingga kedepannya saya akan berharap ya siswa yang kurang aktif ini lebih enjoy atau lebih bersemangat lagi untuk belajar. Seperti itu. Jadi Ibu sudah menampilkan video pembelajaran supaya siswa atau peserta didik kita ini lebih tertarik lagi dalam mengikuti proses pembelajaran ya Ibu. Iya. Jadi menurut Ibu Menika, apakah yang Ibu Menika sudah terapkan ini sudah Ibu Menika sudah terapkan pembelajaran diferensiasi maupun pembelajaran yang berbasis sosial dan emosional kepada peserta didik kita? Oke. Kemarin pembelajaran yang saya lakukan ini pembelajaran berdiferensiasi karena saya lakukan berdasarkan untuk memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan kesiapan, kemudian minat murid, kemudian profil murid, ya. Jadi pembelajaran yang saya lakukan kemarin sudah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, integrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, yang saya ingin tambahkan nanti juga video-video mungkin di tengah-tengah atau ice breaking ya, untuk menambah energi atau menambah semangat lagi bagi murid. Ini yang mungkin saya perlu tambahkan ketika saya melakukan pembelajaran berikut. Jadi perlunya menurutnya Ibu Menika di sini perlu mengadakan ice breaking di dalam pembelajarannya, baik itu di awal pembelajaran mungkin ataupun di proses pembelajaran itu sendiri. Baik Ibu. Jadi luar biasa dan saya merasa tertarik dengan ide yang diungkapkan oleh Ibu Menika di dalam pembelajaran. Dan saya mau tanya ini Ibu, kapan Ibu Menika akan melaksanakan proses pembelajaran yang menerapkan apa tadi ice breaking, kemudian menambahkan juga tetap ada pembelajaran diferensiasi dan juga berbasis KSE itu sendiri. Iya. Oke Bu, sesuai jadwal ya. Mungkin saya akan melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi ini, integrasi dengan pembelajaran sosial emosional ini di hari-hari ke depannya, khususnya besok juga ada jam saya di jam pertama ya Ibu. Jadi saya sudah menyusun RPP berdiferensiasi integrasi KSE. Ini saya akan lakukan di pagi hari besok. Rencananya seperti itu. Jadi semoga Ibu Menika bisa melaksanakan pembelajaran seoptimal mungkin sesuai dengan rencana pembelajaran yang Ibu Menika sudah susun ya sebelumnya. Oke. Terima kasih banyak Ibu Menika atas kesempatan kali ini. Semoga senantiasa sehat dan bersemangat terus di dalam menunaikan tugasnya sebagai seorang guru. Baik, terima kasih Ibu. Iya, terima kasih. Baik, jadi percakapan pasca observasi saya dengan Ibu Menika sudah selesai. Berikutnya saya meminta umpan balik atau tanggapan dari Ibu Tirsa dan dari Barjo selaku pengajar praktik. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ini. Tentu ini merupakan hal yang sangat luar biasa bagi saya ketika saya boleh ada bersama-sama dengan
calon guru penggerak yang luar biasa, Ibu Sri, bersama juga dengan rekan sejawat dari Ibu Sri, Ibu Henike, sudah mendengar bagaimana percakapan yang membangun ya tentunya ya, yang sudah diciptakan antara CGP, Ibu Sri dan juga rekan sejawat yang ada. Ya, kalau meminta tanggapan saya ya dari hasil percakapan yang sudah dilaksanakan tadi, ya memang ini mengikuti dengan alur tirta yang ada, di mana alur tirta ini kita tahu bersama merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan coaching yang ada. Jadi untuk tujuannya sudah nampak ya, untuk tujuannya sudah nampak, tujuan dari pembicaraan ini seperti apa ini sudah terlihat. Begitu juga dengan identifikasi yang sudah ditampilkan tadi, pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah ditanyakan Ibu Sri kepada Ibu Henike tadi sudah sangat nampak. Begitu juga dengan rencana aksinya tadi, apa rencana dari Ibu Henike ke depan? Ya, tadi sudah dijawab dengan oleh Ibu Henike, rencananya penerapan pembelajaran berdiferensiasi tentunya juga itu harus ada, dan pembelajaran selanjutnya yang memuat juga unsur KSE-nya di situ, dan juga ditambah dengan pembelajaran yang yang tentunya fun di dalam kelas ya, ada ice breaking-nya di dalamnya ya. Tentunya ini sudah sangat luar biasa disampaikan oleh Ibu Henike tadi untuk rencana aksi ke depan agar pembelajaran boleh berjalan dengan baik tentunya ya. Dan untuk tanggung jawabnya juga yang di bagian akhir ya, ini ya, di bagian tanggung jawab ini juga sudah nampak di mana Ibu Henike juga berkomitmen dengan apa yang menjadi langkahnya. Jadi menurut saya untuk alur tirta ini sudah nampak dalam percakapan pasca observasi ini. Berharap apa yang sudah dibicarakan tadi, yang sudah menjadi komitmen rencana aksi dari rekan sejawat ini bisa direalisasikan dengan baik untuk pembelajaran yang bermakna bagi bangsa. Mungkin itu menjadi tanggapan saya. Baik, terima kasih untuk Ibu Tirsa sudah memberikan bahan perbalik untuk hari ini di dalam percakapan pasca observasi. Ini dengan tergerak bergerak.